Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Reva Aurelia Aza. Di Spenma Ngobrol kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua OSIS Masa Bakti 2019-2020 dan juga Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Untuk kakak-kakak bisa memperkenalkan diri ke teman-teman yang ada di rumah. Mungkin dari teman-teman yang ada di rumah ada yang belum kenal. Halo, nama aku Sarah Amelia Rahma. Di sini aku menjabat sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2019-2020. Halo teman-teman semuanya, aku Putri Sheila Ramadhani. Aku sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Oh iya, kakak-kakak gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah sih, ada baik gak baiknya sih. Emang baiknya apa, gak baiknya apa kak? Ya baiknya selama ini sih banyak waktu luang gitu kan ya, bisa ngelakuin kegiatan lainnya. Gak baiknya sih gak bisa keluar, terus gak bisa ketemu teman-teman itu sih. Ya apa kurang luas ya kak, komunikasi sama teman-teman nggak terbatas bisa cuma lewat sosialisasi. sosial media doang ya. Lewat sosial media. Terus nih kak, masa-masa daring gini kakak-kakak di rumah ngelakuin kegiatan apa aja sih selain ngerjain tugas dari sekolah? Kalau aku sih ngikutin tren yang lagi viral sekarang-sekarang ini ya. Di Kayak apa tuh, iya, Kak? kayak kemarin itu bikin dalgona gitu. coffee, terus bikin pai Pai susu susu, atau enggak masak-masak. pizza. Bikin masak-masak Iya. gitu ya Iya. kak? Selain itu, nggak masak-masak Ada doang? juga tren yang itu kemarin ada yang pakai batik-batik itu kan bagus. Oh, apa di aplikasi TikTok Iya, itu ya? iya. Oh, Itu gitu. ikut. Terus nih kak, masa-masa daring gini kan pasti banyak perubahan mulai dari jam tidur atau aktivitas gitu kan berubah nih kak. Kalau boleh tahu gimana sih cara kakak nyusun kegiatan itu agar tetap nggak berubah gitu? Maksudnya biar tetap Kalau aku produktif. sih pinter-pinter ngatur jadwal aja ya. Kayak mungkin dari pagi sampai siang aku fokusin buat kerjain tugas, buat mahamin materi yang dikasih sama guru. Baru nanti sore atau malam istirahat aja sih. Istirahatnya gitu ngapain nggak? Kalau aku mungkin tidur atau enggak main HP bentar gitu-gitu. Kalau kak Sela Kalau gimana? kalau aku kalau pagi ya jujur itu kalau belajar nggak terlalu fokus gitu. Jadi kalau belajar aku malam hari gitu. Malam Jadi hari? paginya cuma ikut mungkin online class gitu. Tapi baru dalamin materinya tuh malam hari gitu. Ya, kayak ngerjain tugas-tugasnya Iya. itu malam hari. Terus Iya. paginya ngapain? Kan paginya mungkin cuma online kelas doang gitu Iya, kan. online Terus kelas doang paginya gitu. ngapain? Paginya ya mungkin baru bangun gitu kan, masih bantu-bantu bersih rumah. Soalnya kan di rumah juga nggak ada siapa-siapa kan, ditinggal gitu. Jadi ya sekalian online class, sekalian bersih-bersih rumah gitu. Bersih rumah. Terus katanya kan belajarnya atau mendalami materinya Iya. malam tuh. Jam berapa? Ganggu tidur gak gitu? Pasti ganggu Pasti sih. ganggu jam tidur ya? Pasti ganggu. Kadang itu tidur sampai tengah malam gitu. Sampai tengah malam. Bisa aja sampai tengah malam. Gitu. Malah kebalikan nggak? Iya. Yang pagi dibuat tidur, Pagi malamnya dibuat tidur, belajar. Nah, belajar. kan orang kan beda-beda ya kak. Iya. Terus pendapat kakak nih soal pembelajaran daring ini gimana? Pendapat kakak? Kak Sarah dulu mungkin. Aku dulu. Kalau aku mungkin ada sisi positif sama sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya mungkin lebih banyak waktu luang buat ngelakuin kegiatan yang lain, nggak ngikutin online class dari sekolah aja. Tapi kalau negatifnya mungkin materinya nggak bisa masuk secara keseluruhan. Ada beberapa materi yang aku nggak bisa paham gitu. Cuman dari lihat video ataupun dikasih PowerPoint dari guru itu aja. Karena emang nggak semuanya pelajaran bisa Iya. lewat video ataupun dikasih soal gitu kan, nggak semuanya bisa langsung paham. Gitu tugasnya gimana tuh kak? Maksudnya ada kayak nge-zoom atau cuma dikasih PowerPoint doang gitu? Kalau dulu buat Zoom sama Google Meet sering ya? Sering awal-awal Sering, ya? iya. Awal online Tapi class. kalau kebelakangan ini mungkin udah jarang. Iya, hanya dikasih materi ataupun tugas Iya. gitu. Cuma gitu.
Mungkin kalau Zoom atau Google Meet itu biasanya cuman bahas materi udah paham belum dari materi ini gitu. Udah Terus gitu. tugasnya nanti tetap ya kayak Tetap. apa itu. Oke. Terus nih Kak, kira-kira kendala selama pembelajaran daring cuma itu ya? Iya. Apa kurang memahami materi gitu ya? kurang paham materi. sih. Kurang paham. Iya. Terus di rumah kan kita kan kegiatannya ya itu tadi ya, apa kalau nggak ngerjain tugas dari sekolah juga ngelakuin kegiatan-kegiatan di rumah kayak bantu-bantu orang tua atau Iya. ngelakuin kegiatan yang lain buat ngisi waktu kosong. Terus nih kakak-kakak kan ini orang penting di organisasi OSIS kan, gimana nih Kak ngatur jadwalnya buat kegiatan OSIS sama kegiatan pembelajaran di rumah? Kalau aku sendiri itu tadi pagi sampai siang aku fokusin buat belajar aja, buat online kelas itu tadi. Baru nanti mungkin sore atau malamnya aku komunikasi sama anggota-anggota. Ya lewat sosial media itu tanya per divisi atau per anak, ada kendala nggak, ada masalah apa nggak. Kalau ada mungkin bisa dibantu buat cari solusinya. Terus tanya-tanya proker gitu-gitu. Kira-kira kendala mereka tuh kebanyakan apa? Kan kakak tadi tanya kendala mereka apa gitu. Kalau untuk sekarang kayaknya komunikasi aja. Kan nggak semua dari kita itu online di jam-jam tertentu. Kadang kita kadang kita chat ke teman pagi baru dibales malam atau besoknya Iya, malah besoknya. kayak gitu-gitu aja. Komunikasi ya, iya, Kak? komunikasinya. Oh iya. Terus gini Kak, waktu daring itu kan pasti ya ada kegiatan OSIS. Kira-kira kegiatan apa aja sih Kak yang udah dilakuin gitu? Kalau kemarin itu waktu yang awal-awal dilakuin waktu Pertama kali itu MPLS. MPLS online. MPLS MPLS. kita adain secara online. iya. Gimana tuh Kak? Yang MPLS. biasanya MPLS kalau offline itu kan kita ajak adik-adiknya buat keliling ke sekolah, kenal sama guru-guru, kenal sama lingkungan sekolah. Kalau sekarang kan nggak mungkin ya. Iya. Jadi kita buatin video, kita editin video, kita kasih ke adik-adiknya. Itu aja. Cuman gitu sih MPLS kemarin itu. Lewat via WhatsApp gitu, kita kan nge-record video, terus kita buat grup per gugus gitu. Jadi kita bagi tugas sama anak-anak OSIS lainnya. Kita bagi tugas, kamu bagian gugus ini. Nanti tugasnya tuh ngasih kayak link YouTube yang tadi record buat materinya buat adik-adik, terus kita ajak komunikasi, gimana udah siap belum MPLS hari ini gitu. Jadi usahain ya komunikasi setiap hari gitu. Itu kendalanya juga pastinya di komunikasi. Iya. Soalnya kan MPLS itu kan kegiatan perkenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, dan pastinya peserta didik baru itu pasti ada kendala gitu Iya. kan buat komunikasi. Oke. Terus selain MPLS ada kegiatan apa lagi Kak? Setelah MPLS itu kita adain kegiatan bulan bahasa. Iya, Bulan bahasa. Bulan bahasa. Itu gimana tuh Kak? Bulan bahasa itu kita kerjasama sama guru PPL buat ngadain lomba-lomba secara daring ini, secara daring online. juga. Kita adain lomba pidato, lomba baca tulis puisi, storytelling, buat cerpen gitu-gitu. Iya. Terus itu kalau misalkan kita offline gitu istilahnya, Iya. kita kalau itu kan biasanya tampil terus langsung dijuri gitu kan Kak. Tapi Iya. kalau daring ini gimana Kak? Kita suruh buat record videonya dia, kita suruh ngerekam dianya. Rekam video Terus terus dikirim. dikumpulin. Iya, dikirim. Dikumpulinnya itu via apa? Awal-awal itu via WhatsApp. Iya. Terus mungkin ada beberapa anak yang nggak bisa gitu, Kak ini nggak bisa dikirim mungkin karena sinyal atau apa gitu. Iya. Ya udah kita putusin kalau Telegram gimana gitu kan. Ya mungkin ada beberapa Ada beberapa Kak, yang nggak punya Telegram. gitu. Gitu. Ya udah, kamu pasti punya Gmail kan, coba pakai Gmail gitu. Dan ternyata mungkin ada yang nggak tahu gitu, Nggak tahu cara Gmail. ngirimnya Kan gimana. emang sekarang kan jarang ya kalau Iya. komunikasi lewat Gmail kan. Terus ya yang terakhir itu kita pakai Google Classroom. Kita Dan- buatin kelas iya. di Google Classroom Dan itu. udah pastinya bisa semua. Terus udah kan. bisa ya, Online Kak? kelas kan pakai Google Classroom. Kan kalau kita ngadain acara ya, terutama acara lomba itu kan pasti ada kendala-kendalanya kan. Iya. Itu waktu ngadain bulan bahasa itu kendalanya apa Kak? Mungkin salah satu kendalanya itu tadi pengiriman. Pengiriman. Pengirimannya ya. Iya. Iya. Kalau nggak gitu ya
ada beberapa kelas yang nggak mau gitu, nggak mau ribet, kayak buat video terus disuruh ngirim, disuruh gini-gini, ada banyak yang nggak mau. Terus nggak mau. ada yang nggak ngumpulin juga. Ada beberapa kelas yang nggak Kalau nggak ngumpulin gitu gimana, didenda kak? kita denda, Ada denda. konsekuensi denda. Sanksi. Oh iya. Terus setelah kegiatan bulan bahasa, kegiatan apa lagi kak? Mungkin yang baru-baru ini itu pemilihan OSIS Pemilihan OSIS ya. secara daring juga. Oh, secara daring. Susah nggak kak? Gitu. Agak susah sih ya. Pastinya Agak ya. susah, iya. Gimana tuh kak? Tahap-tahapnya mungkin kakak bisa ceritain ke kita gitu. Kalau pemilihan pengurus OSIS itu kita sama kayak yang sebelum-sebelumnya pakai 3 tes. Cuman bedanya ini online aja gitu. 3 tes itu ada tes tulis, tes wawancara, sama tes PBB. Dan semuanya itu ya online. Yang wawancara sama PBB kita suruh buat video, yang tes tulis kita kasih link Google Form buat ngisi itu. Oh, gini. Kalau wawancara kita offline gitu kan, wawancaranya kan langsung tanya jawab gitu ya kak. Iya. Kita bertanya terus mereka langsung jawab. Lah ini wawancaranya gimana kak kalau daringnya? Kalau wawancara ini kita kasih pertanyaan aja buat anak-anaknya, buat calon pengurus calon OSIS-nya. Berarti dikasih pertanyaan terus mereka jawabnya berupa video gitu. Iya. Video. Oh gitu. Kalau PBB-nya juga gitu. PBB kita beri aba-aba, nanti mereka ngikutin aba-aba yang udah ditentukan itu tadi. Gitu. Oke. Terus habis ini kak, kan habis ngelaksanain tes itu, terus kan udah ada calon-calonnya, ada pemilihan kan ya pasti. Pemilihan ketua dan wakil. Pemilihan Iya. ketua dan wakil itu pemilihannya juga online apa ngedatengin di sekolah? Kalau pemilihan ketua dan wakil kita kemarin datang ke sekolah ya, Iya, secara offline, secara tatap offline. muka. Tapi di sesi. Iya, di sesi waktunya. Sesi. Jadi Iya. nggak semua datang ke sekolah Iya, gitu, biar nggak kerumunan. Iya. Ribet nggak kak? Soalnya kan biasanya pemilihan ketua OSIS kan mendatangkan seluruh warga sekolah. Ini ngedatangin seluruh warga sekolah? Kalau kemarin itu enggak. Oh Kita enggak. cuman hanya anggotanya aja yang Anggota milih sama OSIS, guru. beberapa guru-guru. Iya. Beberapa. Oke. Terus pelantikannya gitu online atau datang di sekolah? Datang ya kemarin. Datang, tapi kita juga pakai live Instagram, jadi semua orang bisa lihat gitu. Tapi emang pasti nggak semua lihat Enggak, ya. iya, enggak semua Nggak lihat. semua Kan biasanya seluruh warga sekolah kan. Sekarang nggak bisa, jadi ya terbatas. Iya, oke. Terus nih kak, kan udah kepilih nih ya ketuanya Kak Sela. Iya, Selamat ya iya, kak. Iya, oke. Kakak kalau boleh tahu nih ya, motivasi kalian buat daftar jadi buat mencalonkan diri jadi ketua OSIS itu apa sih? Kalau aku dulu lihat ketuaku Mas Raffiano, itu kayak hebat banget gitu. Bisa mimpin satu organisasi dengan baik, dengan maksimal, sampai organisasi itu berjalan dengan bagus, berjalan dengan baik. Kayak aku pengen jadi kayak gitu. Itu. Selain itu apa lagi kak? Mungkin dukungan dari keluarga, kayak bisa kamu bisa jadi ketua OSIS, nyalon aja gak apa-apa. Oh, berarti keinginan dulu sendiri, terus keluarga kayak oh iya gak Keluarga apa-apa, dukung, aku yakin iya. bisa gitu. Kalau Sela gimana? Kalau aku ya, dulu aku ikut kepengurusannya Mbak Sarah sama Mas, ya Mbak Sarah. Itu aku udah jadi pengurus OSIS kan, tapi masih Masih jadi anggota. Iya, masih masih jadi jadi anggota. anggota. Terus lihat kayak Mbak Sarah sama teman-temannya Mbak Sarah itu buat sebuah program kerja, buat kegiatan itu kreatif banget gitu. Jadi pengen gitu. Masa Mbak Sarah sama teman-temannya bisa, aku nggak bisa gitu. Jadi pengen bisa mungkin lebih kreatif ataupun sama kayak Mbak Sarah gitu. Oh, istilahnya kamu berusaha menyempurnakan program kerja itu ya? Iya, kurang Oke. lebih kayak gitu. Kurang lebih, oke. Terus ini Kak Sarah, kan pasti selama menjabat sebagai ketua OSIS pasti kan ada masa-masa sulit gitu ya. Iya. Kalau boleh cerita-cerita dong Kak, masa sulitnya apa aja gitu. Masa-masa sulit mungkin sesama anggota aja kita beda pendapat. Kayak ada sedikit kayak pertengkaran gitu gara-gara beda pendapat itu tadi. Terus beda kayak si A ini maunya pakai pendapatnya dia, tapi sedangkan si B
menurutnya itu pendapatnya yang paling benar. Jadi ada selisih pendapat gitu aja sih. Terus cara kakak buat buat menyelesaikan masalah itu gimana kak? Kita diskusiin lagi, kita kumpulin semua pendapat-pendapat yang ada, kita bedah satu-satu keunggulan pendapat ini apa, kita bandingin sama pendapat yang lain, kekurangannya juga gitu. Jadi kita benar-benar pilih yang pendapat itu yang baik banget gitu, yang bisa direalisasikan untuk menjadi sebuah kegiatan gitu-gitu. Terus nih kak, kalau misalkan kan pasti ya ada kepribadian orang kan beda-beda. Pasti kan ada satu orang yang tetap nggak mau nerima gitu, kayak nggak mau tahu, pokoknya pendapat aku gini ya kamu harus ikuti pendapat aku gitu. Terus kakak menanggapi orang yang seperti itu tuh gimana? Kalau aku sih aku bicarain secara personal aja sih, nggak yang di depan semua orang banget, nggak. Aku ajak ngobrol sendiri. Mungkin pendapatmu kurang ini, pendapatnya dia itu kemungkinan kekurangannya itu lebih sedikit daripada pendapatmu. Jadi nggak apa-apa ya kita ambil pendapatnya si B, gini-gini gitu aja. Gitu ya kak, jadi tetap adil gitu Iya. ya. Oke. Terus nih kak, denger dulu kakak pernah jadi wakil ya? Iya. Pernah jadi wakil. Kalau boleh tahu yang kakak rasain selama ini ya, bedanya waktu kakak jadi wakil sama jadi ketua itu apa sih? Itu beda banget sih ya, dari tanggung jawab aja lebih besar jadi ketua. Iya, Kalau dulu pasti masih ya. di bawah kepemimpinannya Mas Raffiano, kita nggak pegang yang OSIS, benar-benar kita yang nentuin semua gitu. Tapi kalau udah jadi ketua kan semuanya buat ngarahin anggota kan aku gitu. Jadi mungkin tanggung jawab aja yang lebih besar. Tanggung jawabnya ya kak, bedanya gitu. Terus kalau ada senengnya pasti ada susahnya pasti ada senengnya juga dong Iya. kak. Kira-kira senengnya jadi ketua OSIS itu apa? Dapat banyak pengalaman. Kita kan bikin program kerja, bikin kegiatan, pasti dapat pengalaman. Mungkin senangnya dari itu, sama menambah teman. Kan anggota OSIS itu nggak dari kelasku aja, Banyak. mungkin dari seluruh sekolah itu kan, satu sekolah. Jadi aku bisa kenal si A, bisa kenal si B dari OSIS itu. Gitu ya kak. Iya. Terus yang perubahan yang kakak rasain gitu waktu sebelum kakak jadi ketua OSIS sama sesudah kakak menjadi ketua OSIS itu apa kira-kira? Mungkin lebih sibuk jadi ketua OSIS ya. Lebih sibuk Iya. ya, jadwalnya lebih padat gitu. Enggak, maksudnya kayak misal aku jadi lebih mandiri atau jadi apa kayak gitu loh mungkin jadi lebih bertanggung jawab aja sih, karena iya. anggota OSIS kan semuanya lebih pasrah ke aku kan ya. Iya. Jadi aku harus sigap gitu. Ada si ini tanya gimana prokerku gini, harus bisa nyelesain masalah itu, harus bisa bantu anggota gitu. Kayak gitu ya kak. Oke. Terus nih untuk Kak Sela, kan Kak Sela tadi Kak Sarah udah cerita senengnya susahnya jadi ketua OSIS. Kira-kira program kakak kedepannya buat jadi ketua OSIS ini apa sih? Ya, untuk kepengurusanku aku maksimalin ya. Kita bisa manfaatin di tengah-tengah keadaan kayak gini, kita buat sebuah kegiatan ataupun proker yang benar-benar kreatif, ataupun mungkin bisa dari program kerja sebelumnya tapi kita evaluasi lagi, jadi mungkin bisa lebih baik kayak gitu. Jadi kita benar-benar pinter-pinter aja buat sekreatif mungkin kegiatan di tengah pandemi gini. Nah, ini kan masih masa-masa pandemi kan Iya. kak. Kira-kira kakak ada ini nggak gambaran buat ngelakuin kegiatan apa gitu untuk Ya kedepannya? mungkin waktu dekat ini besok mungkin ada Ramadan gitu. Iya. Kita buat kegiatan. Kegiatan gimana tuh kak contohnya? Mungkin ada istighosa ataupun ada Maulid Nabi gitu kan. Gitu. Atau mungkin ada lomba-lomba di Ramadan gitu. Itu juga pelaksanaannya online ya pastinya Iya, ya kak. pastinya online. Pastinya lebih susah gitu ya. Terus mungkin ya tadi kan Kak Sarah kan pasti udah cerita tentang kayak kendala-kendalanya Iya. gitu. Pasti kan kamu juga udah ada ini gambaran, oh kayaknya aku harus gini biar kejadian di masa-masa Kak Sarah itu nggak terulang di masa-masa kamu gitu. Ya mungkin tadi kan kata Mbak Sarah komunikasi perorangan gitu kan. Iya. Jadi ya aku usahain kita benar-benar maksimalin komunikasi satu sama lain. Jadi tiap hari kan ada grup chat gitu kan ya sama anak-anak anggota OSIS lainnya. Jadi kita ngobrol
gimana proker kamu udah bisa jalanin nggak, nanti kalau misal kamu udah selesai aku bilang ke pembina. Jadi benar-benar tiap hari tuh ada komunikasi tiap orang gitu, Harus kita ya, maksimalin. komunikasi Iya. emang penting ya. Iya. Terus ada pikiran nggak Kak kalau misal nih setiap berapa minggu sekali gitu ngadain kumpulan anggota OSIS gitu, ada pikiran kayak gitu nggak? Kalau untuk itu waktu-waktu dekat ini nggak ada sih. Nggak Mungkin ada. masih lewat via online aja, karena mungkin nggak semuanya bisa gitu loh. Karena kan masih nggak boleh berkerumun Iya, ya, dan juga Iya, nggak nggak boleh boleh. berkerumun. susah buat Iya, kumpul-kumpul kayak gitu. serba salah. Mungkin kalau emang ada acara terus yang emang harus bener-bener Iya, ngedatengin kalau gitu emang baru. bener-bener baru Kalau emang bener-bener penting gitu ya Kak. penting, iya, Oke. ke sekolah. Terus nih apa? Kira-kira motivasi kakak buat Kak Sela gitu apa? Tetap jaga komunikasi dengan baik ya. Jangan sampai ada miskom dari satu anak ke anak yang lain, atau satu divisi ke divisi yang lain. Karena itu kayaknya semua organisasi pasti ada. Pasti Cuman ada. ya pinter-pinter ngatasinya aja gitu. Biar nggak ada salah paham satu Iya. sama lain. Terus tetap semangat aja buat proker. Iya. Kayak mungkin proker ini nggak bisa direalisasikan, nggak bisa dibuat suatu kegiatan. Iya. Jangan sedih gitu aja. Iya. Cepet cari-cari solusi buat mungkin buat proker lain atau kegiatan lain yang lebih bagus dari proker sebelumnya itu. Kayak gitu ya Kak. Terus boleh tanya lagi gak gini? Kalau misalkan ini tadi kan kata Kak Sarah kan ada program kerja yang mungkin belum terselesaikan, gak boleh sedih gitu kan. Kalau misalkan nih ya di masa-masa kepemimpinan kamu ada suatu program kerja gitu yang belum bisa diselesaikan lah istilahnya, itu kamu gimana nanggepinnya? Ya karena memang keadaan sekarang kan ada pandemi gitu kan ya, pasti nggak semuanya Iya. bisa terlaksana kegiatannya. Ya untung aja teman-teman semuanya dari anggota OSIS banyak ngajuin proker-proker yang sekiranya ya mungkin ada bisa dibilang cadangan gitu. Kalau misal ada kegiatan yang biasanya harus offline, kita buat cadangan kegiatan. Kalau kita buat kayak gini mungkin bisa dibuat online gitu. Jadi ya untungnya anak-anak bisa diajak kerjasama buat proker yang sekiranya bisa dilakukan di tengah keadaan kayak gini. Oh iya, oke. Terus nih Kak, mungkin ada apa pesan-pesan gitu buat teman-teman yang ada di rumah? Mungkin Buat teman-teman yang di rumah tetap semangat ya, jangan putus asa walaupun di keadaan kayak gini, di pandemi kayak gini. Belajar itu harus tetap, gak bisa jadikan alasan kalau semisal di rumah kalian bisa malas-malasan, kalian bisa sepelein online kelas gini. Jangan. Jadi tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan di rumah, gunain waktu luang dengan baik. Oke, terus kalau Kak Sarah gitu pesannya apa? untuk keadaan kayak gini mungkin tetap jaga kesehatan aja, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur juga, jangan sampai sakit kan. Untuk yang lainnya mungkin kayak Sela, tetap semangat belajar, jangan putus asa gitu. Oke. Jadi intinya kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tanggung jawab akan tugas sekolah itu juga gak boleh dilupakan ya Kak. Oke, mungkin cukup sekian ya ngobrol-ngobrol kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah telah menonton gitu kan. Mungkin sampai jumpa kembali di episode selanjutnya, dan pastinya dengan narator dan bintang tamu yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.